wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok angklung yang beranggotakan saya Heldina Lumban Toruan, saya Musyafira Mansur, saya Nurul Fadliani, dan saya Chandra. Pada video kali ini, kami akan membahas etnomatematika dalam alat musik, yaitu alat musik angklung. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai angklung, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etnomatematika. Jadi, kata etnomatematika diambil dari 3 unsur kata, yaitu eto, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kemudian ada kata matema yang berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Dan ada kata teach yang berasal dari techne dan dimaknai sebagai teknik. Konsep yang menghubungkan budaya dengan matematika disebut etnomatematika. Melalui etnomatematika, pembelajaran matematika bisa menjadi lebih menarik. Supriyadi memberikan pendapat bahwa etnomatematika merupakan studi matematika yang di dalamnya mempelajari mengenai hubungan antara budaya dan penerapan matematika di dalamnya. Kemudian De Ambrosio menyatakan bahwa etnomatematika merupakan matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya yang diidentifikasi dalam kelompok buruh, kelompok anak-anak usia tertentu, serta anak-anak dari kelas profesional. Sedangkan menurut Mirloy, etnomatematika adalah studi tentang berbagai pengetahuan matematika yang ada dalam berbagai kelompok budaya. Sebelumnya, kami sudah menyinggung sedikit bahwasanya kami akan menjelaskan mengenai etnomatematika alat musik angklung. Alat musik angklung merupakan alat musik khas Indonesia yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Alat musik tradisional ini terbuat dari tabung-tabung bambu, sedangkan suara atau nada alat ini dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung bambu tersebut dengan cara digoyangkan. Sebagai bentuk pengakuan alat musik Indonesia, angklung telah terdaftar sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity dari UNESCO sejak November 2010. Angklung memiliki beberapa jenis, antara lain angklung kanekes, angklung dok-dok lojor, angklung gubrak, dan angklung padaeng. Angklung berasal dari bahasa Sunda, angkleung-angkleungan, yaitu gerakan pemain angklung dan membentuk suara klung yang dihasilkannya. Secara etimologis, angklung berasal dari kata angka yang berarti nada dan lung yang berarti jadi, angklung merujuk pada nada yang pecah atau tidak lengkap. bentuk angklung terdiri dari 2 atau lebih batang bambu dalam berbagai ukuran, sesuai dengan kebutuhan tinggi rendahnya nada yang dibentuk menyerupai alat musik calung. Menurut Dr. Groneman, angklung telah ada di Nusantara bahkan sebelum era Hindu. Menurut Jaap Koens dalam bukunya Musik in Java, selain di Jawa Barat, angklung juga bisa ditemui di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan. Di luar itu, masyarakat Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Tengah juga mengenal alat musik tersebut. Angklung dimainkan sebagai bentuk pemujaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Sri atau Dewi Padi. Selain itu, konon angklung juga merupakan alat musik yang dimainkan sebagai pemacu semangat dalam peperangan, sebagaimana yang diceritakan dalam Kidung Sunda. 2 tokoh yang berperan dalam perkembangan angklung di Jawa Barat adalah Dayang Sutikna sebagai Bapak Angklung, Diaktonis Kromatis, dan Ujo Ngalagena yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras pelok dan salendro. Pada tahun 1938, Dayang Sutikna menciptakan angklung dengan tangga nada diatonis. Angklung inovasi Dayang Sutikna tersebut berbeda dengan angklung pada umumnya yang berdasarkan tangga nada tradisional pelok atau salendro.
Inovasi inilah yang kemudian membuat angklung dengan leluasa bisa dimainkan harmonis dengan alat-alat musik barat, bahkan bisa disajikan dalam bentuk orkestra.